Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya? Siap kan untuk belajar? Nah, ini pada kesempatan yang baik ini kita akan mengelaborasi lebih dalam komunikasi, ya. Bagi para pembelajar komunikasi, pastinya perlu memulai dengan fondasi-fondasi penting. Nah, hari ini kita akan melihat komunikasi itu ilmu apa bukan sih? Komunikasi itu proses, komunikasi itu juga ilmu dan juga keterampilan. Jadi beruntung deh belajar komunikasi karena dengan belajar komunikasi seseorang bisa digunakan untuk kepentingan sendiri, tetapi juga dapat bermanfaat untuk kegiatan profesional. Oke, kita mulai hari ini. Saya akan mengajak untuk membahas tentang komunikasi sebagai proses. Nah, eh, setiap orang punya keinginan untuk berbicara. Sekali lagi, kita tidak dapat tidak berkomunikasi, baik bicara maupun diam, ya. Uh, tetapi kita tahu bahwa manusia itu ingin loh ngomong, ingin loh menyampaikan pemikirannya, ingin loh menyampaikan pandangan-pandangannya. Nah, eh, keinginan orang untuk berbicara, manusia itu adalah makhluk sosial yang ingin berkomunikasi dengan orang lain. Dia ingin dapat informasi, ingin menyampaikan informasi. Inilah yang menjadi dasar terciptanya proses komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, ide, pikiran, pendapat, informasi ke orang lain, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan umpan balik. Nih, balik lagi tadi, kebutuhan dasar manusia adalah manusia yang bersosialisasi, manusia yang butuh orang lain. Proses mendasar dalam komunikasi adalah penggunaan bersama atau dengan cara lain kita mengatakannya memberikan informasi, mengirimkan informasi dan menerima informasi. Jadi bulak-balik gitu ya informasi tersebut. Ada penyampaian, ada mendapatkan dan dikembalikan lagi dari satu orang ke orang lain gitu ya. Ada si A jadi penyampai pesan, si B penerima pesan, si B lalu menjadi penyampai pesan, si A menjadi penerima pesan. Saya ingin mengajak untuk melihat pandangannya Hovland, Janis, and Kelly. Dia sangat dikenal di kajian komunikasi dan psikologi. Dia mendeskripsikan komunikasi sebagai proses by which an individual, the communicator, transmit stimuli, usually verbal, to modify the behavior of other individuals or the audience. Nah, ini adalah proses yang usually verbal, yang sebenarnya juga include non-verbal gitu ya, untuk memodifikasi perilaku orang lain. Nanti nih turunannya jadi panjang banget. Kita bakal lihat bagaimana menyampaikan pesan politik, pesan kesehatan, pesan ekonomi, ada temuan-temuan temuan-temuan teknis atau pemasaran dan lain sebagainya, pendidikan, banyak banget. Komunikasi mengandung pengertian proses pengoperan lambang yang punya makna. Jadi makna ya. Dari komunikator kepada komunikan, komunikator orang yang menyampaikan pesan, komunikan orang yang menerima pesan. Ada perubahan pikiran, sikap, dan perilaku. Dasar ini sederhana, tetapi kita dengan memahami fondasi ini, kita jadi tahu, oh iya ya, berarti kalau saya mau berkomunikasi efektif, ada dampak perubahan. Apa itu? Bisa jadi pikiran, bisa jadi sikap, bisa jadi tindakan. Tindakan misalnya jadi beli misalnya.
Sikap misalnya jadi positif yang dari negatif misalnya. Pikiran jadi nggak ngerti jadi ngerti misalnya. Nah, kita juga familiar sama konsepnya Laswell yang sangat dikenal. Who says what, in which channel, to whom, with what effect. Kita telah elaborasi di beberapa kajian sebelumnya. Who adalah siapa penyampai pesan, ngomong apa, says what, in which channel, melalui media apa. Ini penting sekali untuk dipikirkan. Medianya apa yang perlu disampaikan. To whom, siapa penerimanya. Kemudian dampaknya apa. Kalau kita melihat ini saja, kita sudah dapat membayangkan kira-kira kajian WHO saja banyak sekali yang bisa kita lihat dari teori-teorinya. Kajian says what, pesannya apa, melalui media apa, siapa audiensnya, apa dampaknya. Ini berkaitan komunikasi pembangunan, komunikasi pertanian, komunikasi kesehatan, politik, pendidikan, banyak banget. Apa ya dampaknya pada siswa yang belajar dengan mediumnya adalah dengan media sosial? Dampaknya apa? Siswanya adalah misalnya anak SD atau misalnya pembelajarnya adalah orang dewasa, ya apa namanya andragoni misalnya begitu ya, andragogi misalnya ya, ilmu kepada orang dewasa. Ini akan menarik sekali untuk kita elaborasi lebih lanjut ya. Dan sudah banyak sekali kajian-kajian yang mengelaborasi dari teori-teori who, dari teori-teori says what, bagaimana bikin pesan yang menyentuh di awal, bagaimana bikin pesan yang apa namanya membuat orang terharu dan lain sebagainya ya. Itu tadi kita sudah melihat komunikasi sebagai proses. Sekarang kita akan lihat komunikasi sebagai ilmu. Oke. Komunikasi itu adalah ilmu. Jadi kita tidak dapat mengabaikan ini nih ilmu loh gitu. Komunikasi adalah science. Karena ilmu komunikasi berkembang dan cara pengelaborasiannya adalah atau cara pengembangannya adalah melalui metode ilmiah. Ada saran strategi-strategi dari metode ilmiah, ada aturan-aturan dari metode ilmiah, ya. Para ahli yang mengembangkan ilmu komunikasi sebagai ilmu menggunakan pendekatan ilmiah yang berdasarkan latar belakang keilmuan yang dia miliki. Bisa jadi mereka mengawinkan antara psikologi dengan komunikasi, antara antropologi dengan komunikasi, antara kesehatan dengan komunikasi, antara filsafat dengan komunikasi, antara pendidikan dengan komunikasi, politik, many things, matematika. Seru banget ada matematika dengan komunikasi. Jadi komunikasi itu adalah ilmu, bukan praktis saja. Tapi nanti kita akan lihat. Jadi untung loh belajar komunikasi karena ini adalah ilmu dan juga dari sisi praktis. Kita lebih lanjut tentang ilmu. Jadi dalam prakteknya ilmu komunikasi ada faktanya, ada pertimbangan-pertimbangan objektif dan juga ketika kita melakukan penelitian dengan kualitatif dan kuantitatif, objektif dan subjektif, sifat kuantitatif, ada kualitatif, azas logika, ada generalisasi, induksi dan deduksi, dan lain sebagainya. Semuanya ini secara detail dielaborasi dengan baik. Ini adalah ilmu. Komunikasi adalah ilmu. Syarat ilmu adalah memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama sifat hakikatnya. Objek ilmu dibedakan antara objek material dan objek formal. Pada objek material adalah objek di mana ilmu dalam bidang yang sama diamati. Objek formal adalah dari sudut dari mana objek materi dikaji secara lebih spesifik. Jadi komunikasi adalah ilmu yang di masyarakat ilmiah
memberikan pengakuan terhadapnya. Objek material adalah tindakan manusia di dalam konteks sosial seperti sosiologi, antropologi, psikologi, ya. Karenanya komunikasi masuk ke dalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Sedangkan objek formal ilmu komunikasi adalah komunikasi itu sendiri, ya. Kemudian kita akan melihat kembali nanti pada kesempatan lain saya akan mengelaborasi kajian keilmuan atau metode ilmiah itu seperti apa, dan komunikasi melalui metode ilmiah dalam memproduksi teori-teori, memproduksi ilmu. Jadi ilmu di dalam komunikasi itu berkembang pesat. Gimana cara berkembang pesatnya? Menggunakan metode ilmiah. Ya. Teman-teman sekalian, komunikasi sebagai keterampilan. Jadi orang yang belajar komunikasi dapat memanfaatkan komunikasi sebagai keterampilan, termasuk juga sebagai ilmu yang dapat mengembangkan potensi dirinya sendiri, ya. Bisa diterapkan untuk kehidupan pribadi, tetapi juga bisa diterapkan untuk keterampilan dalam profesi, bisa juga diterapkan dalam produksi ilmu, yaitu akademisi. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan yang memiliki tujuan. Tujuan komunikasi adalah untuk mengubah sudut pandang seseorang, baik dari sisi pengetahuan, dari sisi pendapat, opini, sikap, perilaku, dan juga dari keterampilan. Jadi agar terjadi komunikasi yang efektif, maka komunikator harus bisa punya kemampuan atas keterampilan yang diperlukan. Dia mampu mengelola keterampilan komunikasi verbal dan nonverbal. Dia bisa merancang strategi dalam menyampaikan pesan. Pesan COVID misalnya. Gimana ya pesan yang sedemikian rupa diatur caranya, apakah dipilih orangnya, apakah dipilih pesannya, apakah dipilih medium tertentunya, apakah di segmented untuk audiens tertentu, dengan dampak tertentu itu bisa dipikirkan dengan cermat sehingga komunikasi mendapatkan dampak perubahan perilaku. Jadi ini sebagai suatu keterampilan. Kemampuan komunikasi sangat penting juga sebagai kemampuan yang kita perlukan dalam berinteraksi dengan orang lain. Jadi dampak terhadap individu akan sangat besar. Keterampilan komunikasi dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Karena kita melihat masalah-masalahnya, barangkali ini masalahnya adalah masalah komunikasi. Kemudian juga bagaimana pemecahan masalahnya. Saya ingat ketika saya membantu di dalam negosiasi di dalam hubungan industrial. Dalam hubungan industrial antara pengusaha dengan pekerja, ada banyak sekali ranah-ranah komunikasi. Dan terhadap masalah-masalah yang terjadi di sana, perlu ada penyelesaian-penyelesaian masalah yang bisa dibantu melalui pendekatan-pendekatan komunikasi. Bagaimana mengatasi konflik, bagaimana di dalam organisasi membangun tim, di dalam ranah politik membangun tim, bagaimana literasi media, bagaimana public speaking. Ini semua keterampilan komunikasi yang kita bisa kembangkan, yang kita bisa optimalkan di dalam diri kita. Jadi mempelajari komunikasi akan sangat menguntungkan bagi kita semua. Demikian teman-teman semua, semoga bermanfaat diskusi kita pada hari ini dan terus belajar komunikasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.